Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah lapangan SMA Negeri 1 Bangli yang pada hari ini tengah dilaksanakan ujian sekolah untuk kelas 12, di mana ini merupakan ujian akhir sebelum kelas 12 lulus nanti. Seperti yang pemirsa lihat, sekarang sedang dilaksanakan ujian di setiap ruangan yang telah ditentukan. Nah, seperti yang bisa kita lihat juga, suasana dalam ujian ini juga berlangsung dengan tenang dan kondusif. Mau tahu seperti apa detail pelaksanaannya? Yuk kita lihat bersama-sama. Bapak, seperti yang kita ketahui sekarang, sedang berlangsung ujian sekolah untuk kelas 12. Jadi untuk Bapak sendiri, bagaimana harapan Bapak untuk pelaksanaan ujian yang berlangsung secara online ini? Harapan kami dengan penyelenggaraan ini adalah semakin objektivitas penyelenggaraan ujian itu akan semakin baik ya di tingkat siswa. Baik, dari persiapan yang sudah dilaksanakan dari jauh-jauh hari ini oleh kakak-kakaknya juga, apa ekspektasi Bapak untuk hasil dari ujian ini? Apakah nanti hasilnya akan memuaskan atau bagaimana? Nah, kalau melihat hasilnya sebetulnya kan terpulang kembali pada proses pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Ya. Kemudian hasil akhir itu akan sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran, kemudian bagaimana metodologi gurunya menyampaikan materi pelajaran di kelas itu, kemudian bagaimana daya serapnya ke siswa, kan itu. Jadi kalau metodologinya bagus, dapat diterima oleh siswa, kemudian perhatian siswa juga bagus, sehingga serapan materinya bagus, maka saya yakin ujian sekolah ini juga akan ekspektasinya bagus di siswa. Selamat pagi Pak, kami dari tim jurnalistik Smanichi di sini ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan ujian sekolah sekarang ini. Nah, saya lihat-lihat tadi bahwa ujian sekarang ini kita menggunakan metode online ya Pak? Iya, kita menggunakan LMS yang domainnya adalah smain1bangli.melajah.id. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan kita sekarang menggunakan metode online ini Pak? Pertimbangannya sesuai dengan kodrat zaman sebenarnya. Kita sekarang itu kan sudah zaman milenial, masa sih kita menggunakan kertas seperti dulu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kita untuk meminimalisir penggunaan anggaran yang tidak perlu sebenarnya. Kalau menggunakan LMS ini, kita kebetulan free, tidak bayar gitu ya. Kita hanya yang penting komitmen aja mau menggunakan itu. Dan efektivitasnya sudah kita uji, bukan pertama kali sebenarnya. SMA 1 Bangli sudah sejak 2020 itu adalah pionir di Bali, salah satu pionir di Bali menggunakan LMS dalam baik pembelajaran maupun penilaian. Untuk harapan Bapak ke depannya dalam pelaksanaan ujian ini apa? Untuk harapan ke depan tentunya kita akan berinovasi terus. Jadi sistem yang sudah kita miliki kita akan berusaha kembangkan, terutama dari SKU-nya itu ya. Sementara nanti kita sudah kembangkan ada aplikasi CBT Exam Browser. Itu kita akan kembangkan sebagai antisipasi untuk anak-anak tidak bisa melakukan multitasking baik di laptop maupun di HP-nya. Perlu diketahui untuk CBT Exam Browser nanti jangankan multitasking, kita screenshot saja tidak bisa gitu ya. Sehingga anak-anak fokus begitu login langsung berhadapan dengan tampilan dari LMS gitu ya. Itu inovasi kita. Menjelang pelaksanaan ujian sekolah pada hari ini, bagaimana persiapan yang telah Bapak lakukan? Mengenai persiapan, kami sebagai panitia jauh-jauh hari telah menyiapkannya. Untuk pelaksanaan ujian sekolah hari ini semuanya sudah siap. Karena kemarin hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 kami sudah menyediakan segala sesuatunya yang penting pada pelaksanaan hari Senin tanggal 23
tanggal 27 Maret 2023. Nah, dalam pelaksanaan ujian ini kira-kira apa saja kendala yang menjadi kekhawatiran selama ujian berlangsung? Kendala masalah koneksi dan kesiapan siswa dalam mengikuti ujian sekolah ini karena mereka harus menyiapkan kuota mandiri. Jadi kira-kira itu kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan ujian sekolah yang sifatnya daring. Yang pertama, bagaimana sih perasaan kakak ketika menghadapi ujian sekolah, mengingat ini adalah ujian kakak terakhir sebelum kakak lulus dari SMA? Jadi perasaan saya, karena ini merupakan ujian terakhir, jadi saya mempersiapkan semaksimal mungkin. Soalnya dari ujian-ujian sebelumnya itu saya istilahnya cuma lah persiapannya gitu. Tapi untuk sekarang karena ini merupakan ujian terakhir, karena ini merupakan terakhir kali, saya bisa merasakan ujian di sekolah SMA gitu, makanya saya mempersiapkan semaksimal mungkin. Kira-kira berapa persen nih persiapan kakak untuk menghadapi ujian? Nggak 100% sih, cuman persiapannya lebih dari ujian sebelumnya, kira-kira ya 50% lah gitu. Jadi ada persiapan khusus nggak kak ketika menghadapi ujian ini? Kalau persiapan khususnya kayaknya cuman dipelajari kisi-kisinya, terus dari datang soal, cuma gitu aja. Lalu bagaimana suasana di dalam kelas sama ujian, Bu? Suasana dalam kelas cukup kondusif, berjalan lancar, anak-anak mengerjakan ujian dengan baik. Apakah selama proses ujian ini berlangsung ada kendala yang terjadi pada siswanya? Bersyukur tidak ada kendala. Jadi suasana ujian berjalan tertib, aman, terkendali. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah lebih efektif menggunakan metode online atau metode menggunakan kertas selama ujian ini? Bagus sih menurut Ibu kalau online. Kemudian kalau menggunakan kertas ya, jadi menurut Ibu berdasarkan perkembangan zaman gitu ya. Jadi kita akan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Jadi kita menyesuaikan lah. Nah, jadi ujian kali ini menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Seperti itu. Jadi bagaimana nih perasaan kakak saat menghadapi ujian sekolah ini? Mengingat ini adalah ujian terakhir sebelum lulus dari bangku SMA. Ya, kalau misalnya menurut saya ya, jujur saya itu tegang awalnya sebelum ujian pasti bakal kayak tegang banget. Dan juga takut gitu loh, nanti bakal gimana. Terus kayak apalagi kita kan pakainya tuh HP dan ini baru pertama kali, jadi kayak ya tegang. Tapi kalau misalnya udah dijalanin ya udah biasa aja kayak gitu. Tergantung mapelnya sih, tegang sih. Oke. Nah, selanjutnya kakak ini ada persiapan yang khusus nggak sebelum menghadapi ujian sekolah ini? Tentunya ada ya, karena kan emang US ini buat nanti nilai kita diijazahkan. Jadi saya tuh udah nyicil belajar kayak, tapi nggak seintens mungkin Hamin 2 atau Hamin 3. Jadi kayak nyicil belajar aja. Itu aja sih, nggak ada persiapan khusus, cuma kayak belajar kisi-kisi yang dikasih sama guru dan ya nyicil belajar.